Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sayyidina Ali radhiyallahu an menyatakan bahwa seandainya agama itu hanya disandarkan kepada akal pikiran, maka tidak jalan. Agama itu banyak sisi-sisi yang tidak masuk nalar. Seperti ini, khuf itu sepatu itu yang kotor di bawahnya, tapi yang dibasuh atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat serta segenap mustami Masjid At-Taqwa Wringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti itu yang diinformasikan oleh Sofwan bin Asal kepada Zir bin Hubais, meletakkan karena malaikat itu ridho atas ilmu, atas kegiatan tolabul ilm. Fakultu, maka Zir bin Hubais kemudian berkata, aku berkata, innahu qad haka fi sodril mashu alal khufain ba'dal ghaiti wal bauli wa kunta imra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'alu. Zir bin Hubais menyatakan bahwa sungguh aku merasa memiliki keraguan di dalam dadaku tentang membasuh, mengusap khuf setelah BAB ba'dal ghaiti wal bauli, dan setelah buang air kecil, buang air besar, buang air kecil. Dan sungguhnya engkau adalah salah satu min ashabin nabi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang kepada jenengan untuk bertanya masalah itu. Pertanyaan pertama, hal sami'tu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah jenengan pernah mendengar Rasul menjelaskan sesuatu tentang yang saya tanyakan tadi, wahai Sofwan bin Asal gitu. Kemudian Sofwan menjawab, qala na'am, jawablah iya. Sungguh Rasulullah SAW kana ya'muruna idza kunna safron au musafirin, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami para sahabat ketika berada dalam perjalanan atau sedang bepergian, alla tanzi khifafana salasata ayyami wa layaliyahunna, dalam waktu untuk memakai khuf atau mengenakan dalam safar atau dalam perjalanan, untuk mengenakan khuf apabila perjalanan itu dalam waktu 3 hari 3 malam ya, illa min janabah, kecuali kalau terjadi janabah atau hadas besar. Kalau hadas besar harus dilepas khuf ini. Kalau tidak janabah ya, tetapi hanya diperuntukkan buat ghaiti BAB, wa bauli BAK, kencing atau buang air kecil atau kentut, wa naum, dan tidur. Jadi BAB, BAK, tidur itu membatalkan wudhu, dan hukum khuf ini masih berlaku untuk tetap dikenakan. Sebentar Pak, kita mungkin tidak punya bayangan untuk di Situbondo karena cuaca tropis panas, tapi di Jazirah Arab, di Madinah, di Mekah, ya jenengan kita semua yang sudah pernah ke Madinah itu kalau pas waktu dingin ya dingin banget, itu hanya salju tidak turun saja, dingin. Dan di area padang pasir
itu banyak binatang-binatang yang mungkin membahayakan, kadal gurun lah, ular gurun lah, atau mapalah begitu. Sehingga ketika perjalanan masa sahabat itu bukan seperti kita, Pak. Kita mau ke Bali, ke Banyuwangi, ke Jember, kemana, pakai apa, kendaraannya rapi, sepeda motor bagus atau mobil bagus, ya, kita aman dari gangguan di jalan, insya Allah, kecuali ada orang jahat. Tapi kalau dalam perjalanan di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, era para sahabat, kita bisa bayangkan di gurun yang terbuka seperti itu, jalan kaki atau naik kuda atau maksimalnya naik unta, ini rawan dengan gangguan-gangguan di alam. Belum lagi kalau ada badai pasir. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat ketika perjalanan pakai kuf, pakai penutup sepatu, penutup kaki. Ya, apakah kaos kaki yang diikat-ikat atau apa, sepatu dari terompah dari kulit kemudian diikat-ikat ini. Dan 3 hari 3 malam tidak perlu dibuka, meskipun dalam keadaan wudhu, meskipun di dalam saat berwudhu ini. Jadi kalau hanya BAB, kalau hanya BAK, kalau hanya tidur, ini tidak perlu dibuka dan wudhunya tetap sah. Ini wudhunya tetap sah. Sah tidak membuka kaki tadi dulu, Pak. Hanya ketika wudhu, misalkan pakai air wudhu, ini kita bisa berlakukan juga di rumah. Tadi kalau di rumah hukumnya hanya sehari semalam. Nanti ada ketentuannya itu. Kalau di rumah hanya sehari semalam. Kalau dalam perjalanan 3 hari 3 malam. Wudhu, kalau kita BAB kemudian wudhu, kita BAK kemudian wudhu, kita habis tidur kemudian wudhu, itu tidak perlu melepas kuf atau sepatu, cukup diusap di bagian atasnya. Jadi usapnya kan, sepatu itu kan lo yang kotor kan bawah, Pak. Nah ini yang diusap bukan yang bawah, tapi cukup di permukaan atasnya itu diusap 1 kali cukup, seperti itu. Nah ini kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an menyatakan bahwa seandainya agama itu hanya disandarkan kepada akal pikiran, kepada hukum akal apa, logika, maka tidak jalan. Agama itu banyak sisi-sisi yang tidak masuk nalar. Seperti ini, khuf itu, sepatu itu yang kotor di bawahnya, tapi yang dibasuh atasnya. Atau yang ekstrim lagi yang sudah kita sangat familiar, orang buang angin. Apa urusannya buang angin kalau logika ini? Apa urusannya buang angin kok yang dibasuh tangan, muka, hidung, telinga, kepala, wudhu? Kok bukan tempat keluar angin itu yang dibasuh? Nah ini menunjukkan bahwasanya agama ini tidak bisa disandarkan sepenuhnya, tidak bisa dijadikan sandaran sepenuhnya akal, logika. Jadi hal-hal yang tidak masuk di akal pun, kalau memang itu pensyariatan dari Allah, dari baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya harus sami'na wa ta'na. Ini nggih. Ini tentang khuf. Ya, ini nggih. Lakin min ghaiti wa bauli wa naum.